Informasi lain, pemirsa, kantor redaksi media Masa Tempo kembali mendapat teror hewan mati setelah kiriman potongan kepala babi yang ditujukan kepada salah seorang jurnalisnya. Redaksi Tempo kembali dikirimi paket berisi bangkai tikus. Oke, itu dalam itu. Tanpa kepala ya, Pak? Sebuah paket berisi bangkai tikus diduga dilempar orang tak dikenal melalui gang yang berada di samping kantor di kawasan Palmerah, Jakarta. Paket teror ini pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang mencurigai kotak berbungkus kertas kado bermotif mawar merah pada Sabtu pagi. Saat dibuka, di dalamnya terdapat 6 ekor tikus tanpa kepala. Menurut saksi, bungkusan ini dilempar orang tak dikenal sekitar pukul 2 dini hari. Hari ini kebetulan siang tadi datang tim dari Bareskrim yang memfollow up laporan kami pada kemarin ya, hari sebelumnya kami lapor ke Bareskrim untuk teror pengiriman kepala babi. Nah, hari ini tim Bareskrim datang dan sekalian aja kami sampaikan bahwa hari ini juga ada kiriman teror lagi, yaitu kardus berisi kepala tikus yang dipenggal kepalanya. Yang dari hasil penelusuran kami, paket itu dilemparkan dari samping gedung dan sudah kita lihat berdasarkan kamera pengaman di sini, barang dilemparkan pada pukul 2 dini hari. 2 dini hari sempat mengenai mobil yang ada di parkir di belakang. Buka lampu, Pak. Buka, Pak. Buka. Apa ya? Serem banget nggak sih, Bang? Sebelumnya pada 19 Maret lalu, kantor redaksi Tempo menerima paket teror berisi kepala babi tanpa telinga. Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut sebuah jasa pengiriman dan ditujukan kepada jurnalis Tempo, Francisca Kristi Rosana atau Cica. Menanggapi teror yang diterima jurnalis Tempo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi justru berceloteh agar kepala babi tersebut dimasak saja. Pengiriman kepala babi. Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Bebasan pers, Pak. Nah, udah dimasak aja. Kalau kepala babi mau dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak? Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca, yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama, artinya dia nggak terancam kan? Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Tapi artinya sudah diadukan ke Dewan. Iya kan, ini kan nggak tahu, ini kan problem mereka dengan entah siapa yang ngirim. Buat saya nggak bisa kita tanggapi apa-apa ini. Problem mereka entah dengan siapa yang ngirim, apakah itu beneran seperti itu atau cuman jokes, karena saya lihat juga mereka menanggapinya dengan jokes. Teror yang diterima redaksi Tempo bisa mengancam kebebasan pers di Indonesia jika tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah serta pihak berwajib. Tanpa kepala ya, Pak? kepalanya dia dipotong tapi ada kepalanya Mas. Sementara itu, Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia melaporkan teror kepala babi untuk jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. Teror itu dinilai sebagai pembunuhan simbolik bagi media dan jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia atau KKJI melaporkan teror kiriman kepala babi terhadap jurnalis Tempo ke Bareskrim Polri. KKJI menilai teror kepala babi merupakan serangan dan pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespon isu terkait kepentingan publik. Pengiriman paket kepala babi ke kantor redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai jurnalis. Nah, kita melihat setelah kita periksa bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya. Karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong begitu, dan tentu ini akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelaku.
Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam keras aksi teror kepala babi yang ditujukan kepada redaksi Tempo. IJTI mendesak polisi segera bertindak untuk menangkap pelaku teror serta mengusut tuntas kasus ini. IJTI mengecam aksi teror dengan pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Ini adalah ancaman nyata terhadap keselamatan jurnalis, ancaman nyata terhadap kemerdekaan pers, dan juga ancaman nyata terhadap demokrasi. IJTI mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku teror tersebut. Pers tidak akan kalah oleh aksi-aksi teror seperti ini. Pers dan publik akan bersatu untuk menjaga bersama-sama kemerdekaan pers. Teror kepala babi dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 dari 6 jemaah yang meninggal dunia akibat kecelakaan bus umroh di Arab Saudi merupakan satu keluarga. Selain menunaikan ibadah umroh, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak ini berencana akan merayakan Idul Fitri di Tanah Suci. Kabar duka menyelimuti keluarga korban di Jalan Villa Pinus, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Satu keluarga, terdiri pasangan suami istri dan 2 orang anaknya, menjadi korban kecelakaan bus rombongan jemaah umroh di Arab Saudi pada Kamis lalu. Kabar duka pertama kali diterima oleh kakak ipar korban dari Biro Travel maupun dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dengan memberikan kartu identitas para korban. Keluarga mengatakan tidak ada firasat apapun yang dirasakan kecuali dirinya mendapat lukisan dari keponakannya yang menjadi salah satu korban. Ya, berangkatnya itu 3 hari sebelumnya. Rencana pulangnya? Rencana pulang, jadi rencananya itu mau Idul Fitri di sana sekalian. Setelah Idul Fitri baru. Sementara, menurut Ketua RT setempat, sosok salah seorang korban yang menjadi kepala keluarga merupakan warga aktif di lingkungannya, terutama untuk kegiatan keagamaan di musola di sekitar tempat tinggalnya. Jadi Bapak Dawam ini pastinya adalah warga dari perumahan Villa Pinus. Pak Dawam ini sangat aktif dalam berkegiatan di area kami, sehingga beliau dari masa ke masa memang menjadi yang pertama pengurus RT, karena memang gercep ya, kalau merespon segala sesuatunya gercep, ya beliau sangat layak di pengurus. Kemudian beliau juga sangat aktif di dalam kegiatan keagamaan ya Pak ya. Seperti diketahui, bus rombongan umrah yang mengangkut warga negara Indonesia mengalami kecelakaan hingga terbakar di Wadi Kudaid, Arab Saudi pada Kamis waktu setempat. Dari 6 korban meninggal, 4 merupakan satu keluarga Kota Semarang, Jawa Tengah, dan 2 lainnya warga Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Agama mengungkap pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan bus jemaah umroh WNI di Arab Saudi. Menteri Agama juga menyebut 6 jemaah umroh yang meninggal rencananya akan dimakamkan di Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas setempat terkait kecelakaan jemaah umroh WNI di Wadi Kudaid, Arab Saudi. Dari 20 rombongan orang di dalam bus, 6 orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka-luka, serta 1 orang selamat. Jenazah yang telah teridentifikasi rencananya dimakamkan di Arab Saudi, sedangkan para korban lainnya mendapatkan perawatan di rumah sakit Arab Saudi. Ya, kami tadi sudah koordinasi dengan petugas kita di sana ya. Konja juga sudah tangan. Dia dari Madinah menuju ke Mekah. Kecelakaan di antara Mekah Madinah ya. Yang pasti tadi itu ada 6 orang meninggal, ada 13 orang luka, ya ada yang selamat juga. Mayatnya sedang di rumah sakit dan sudah ada koordinasi dengan keluarganya.
yang travel dari Bekasi. Informasi Kementerian Luar Negeri menyebutkan bus rombongan mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar saat perjalanan dari Madinah ke Mekah. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Perdana, Dias Triawan, iNews melaporkan.